Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabito Sucheng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Solusi inovatif untuk pemulihan ekosistem laut kembali dibahas dalam workshop internasional di Universitas Hasanuddin Makassar. Restorasi terumbu karang dan teknologi terbaru dalam rehabilitasi ekosistem menjadi fokus workshop. Coral Reef Rehabilitation and Sustainable Research Group atau kelompok penelitian dan keberlanjutan terumbu karang mengadakan workshop mengenai Advancing Holistic Marine Ecosystem Restoration atau terobosan pemulihan ekosistem laut secara holistik. Dalam workshop ini, Universitas Hasanuddin Makassar bertindak sebagai tuan rumah dan menyelenggarakan kegiatan ini di ruang senat lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin pada 21 November 2024. Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPhil, menyatakan jika pembahasan dalam workshop ini sangat relevan untuk dibahas di Unhas, mengingat Unhas sebagai satu-satunya universitas yang memiliki visi sejalan dengan hal tersebut. Di mana visi Unhas adalah pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang berbasis benua maritim Indonesia. Workshop ini sendiri terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama membahas pelajaran yang dipetik dari restorasi habitat laut di Indonesia dan restorasi lamun di Malaysia dan Mikronesia dengan beberapa pemateri yakni Syafyuddin Yusuf, Jillian Oy, Yim Nanggolbu, Afendi Yang Amri, dan Robert Richmond. Salah satu pemateri Syafyuddin Yusuf membahas terumbu karang, menjelaskan bahwa metode yang paling efektif untuk merestorasi terumbu karang yang rusak adalah dengan rangka spider atau restorasi restart. Kenapa harus restorasi terumbu karang? Karena terumbu karang di Indonesia ini banyak yang rusak, walaupun ada sebagian juga yang masih sangat bagus. Oleh karena itu, terumbu karang yang rusak itu memang harus direstorasi. Banyak metode restorasi, tapi sekarang baru ditemukan metode yang paling efektif untuk merestorasi terumbu karang, yaitu menggunakan rangka spider atau sekarang dinamakan dengan restorasi reef star. Reef star itu adalah berbahan besi yang dibungkusi pasir untuk melekatkan karang, ya, fragmen karang di dalam pada bagian besi itu, sehingga karang bisa tumbuh dengan lebih cepat karena dia jauh dari gangguan alam yang lainnya. Sesi kedua dalam kegiatan ini membahas mengenai bagaimana teknologi dapat meningkatkan restorasi ekosistem yang dibawakan oleh Philip Cleves, Art Gleason, Trias Razak, dan Lili Damayanti. Sesi ketiga membahas pertimbangan untuk restorasi habitat yang efektif yang dibawakan oleh Lawrence M. Cook dan Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Semua sesi diskusi ini dimoderatori oleh Nathan Fedrizi, The Pew Charitable Trust USA. Zahra Sabito Sucheng, Muhammad Syeful, Unhas TV. Universitas Hasanuddin Makassar menjajaki kerjasama dengan Toyo Foods Japan dalam mendukung salah satu program kerja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Diskusi dan audiensi dua pihak membahas peningkatan gizi anak-anak di Indonesia melalui sistem penyajian makanan. Program makan bergizi gratis pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto juga dilirik perusahaan penyedia makanan sehat asal Jepang, di mana Universitas Hasanuddin Makassar dan Toyo Foods Japan menjajaki kerjasama peningkatan gizi anak-anak Indonesia melalui sistem penyajian makanan. Penjajakan itu dilakukan pada 21 November 2024 di Gedung Rektorat Lantai 6 Universitas Hasanuddin. Unhas dan Toyo Foods Japan melakukan diskusi sekaligus audiensi terkait program makan bergizi gratis bagi anak sekolah. Wakil Rektor Bidang Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana STMPhil, menyebut Toyo Foods Japan sebagai perusahaan penyedia makanan yang telah berpengalaman di Jepang. Dan menurutnya, dalam melaksanakan program makan bergizi gratis di Indonesia, memerlukan kerjasama dan sistem yang baik dari hulu hingga hilir. Alhamdulillah hari ini itu kita kedatangan Toyo Food, ya, salah satu perusahaan penyedia makanan di sekolah di Jepang.
Mereka sudah berpengalaman sekitar 70 tahun, ya seperti kita ketahui bersama bahwa di Jepang itu udah dari 50 tahun yang lalu pemerintah itu memberikan subsidi kepada para siswa dari tingkat SD sampai SMP, SMA untuk makan siang yang bergizi. Nah, sesuai dengan program Presiden terpilih Pak Prabowo, ya salah satu program utamanya itu adalah untuk memberikan atau menyediakan makan siang bergizi bagi siswa di Indonesia. Kalau data dari yang kita dapatkan, satu hari itu akan diberikan makanan kepada siswa dari tingkat SD sampai kemudian tingkat SMA, itu sebanyak 82 juta siswa. Nah, tentu saja ini memerlukan sebuah kerjasama, memerlukan sebuah sistem ya yang baik ya dari hulu sampai hilir. Profesor Adi Maulana juga menyebut Universitas Hasanuddin sebagai universitas yang komprehensif lantaran memiliki berbagai fakultas seperti Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, serta program studi gizi. Inilah yang akan mendukung dalam mempersiapkan diri sebagai salah satu unit layanan penyedia makanan gratis, khususnya untuk wilayah Makassar. Ia juga menyampaikan, Toyo Foods dari Jepang telah menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU. Selain itu, Unhas juga telah sepakat untuk menandatangani kontrak kerjasama yang akan dimulai dengan survei untuk mengumpulkan data dasar. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk menentukan menu, harga, serta sistem pengiriman makanan ke sekolah-sekolah di Makassar. Asisten General Manager Toyo Foods Japan, Yutaka Oki, didampingi Yurika Mori selaku Business Development dari Toyo Foods Japan, menjelaskan misi utama mereka untuk mengembangkan kerjasama dengan Unhas, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. I'm very honored to cooperate with the Hasanuddin University and have a project to improve the children's nutrition condition. So our company is a Toyo Foods in Japan. That's the biggest school meal company. Yeah. So if I can help the children's nutrition, it's very, very happy. So, and I have the friend, Miss Agnes, Miss Agnes, from 5 years before. So, continue to communicate, and then she introduced many persons. For example, yesterday lecture, and Adi-san. I'm very happy to have the good communication, and as I told, it's a very honor to have the joint research, joint project, and want to develop this joint venture. Sebelum audiensi ini, Toyo Foods Japan telah melakukan pertemuan dengan Rektor Unhas dan menandatangani nota kesepahaman MOU sebagai langkah awal menuju kerjasama yang lebih konkret. Dalam kesempatan ini, pihak Toyo Foods Japan memperkenalkan sistem makan siang bagi anak-anak sekolah di Jepang yang sudah mereka terapkan selama bertahun-tahun. Toyo Foods Japan yang telah beroperasi selama lebih dari 53 tahun melayani 4.000 sekolah di Jepang melalui 98 pusat penyediaan makanan. Setiap pusat dapat memproduksi hingga 4.000 porsi makanan per hari. Ada sebanyak 40 juru masak yang memiliki tugas memastikan kualitas makanan tetap terjaga, sebab keamanan dan kebersihan makanan menjadi prioritas utama mereka, terbukti dengan tidak adanya kasus keracunan makanan selama beroperasi. Selain itu, keunggulan lain dari sistem mereka adalah penerapan prosedur higienis yang ketat, di mana para juru masak yang diwajibkan untuk menjaga kebersihan agar bakteri tidak terbawa ke dapur. Yutaka Oki berharap sistem ini dapat diadaptasi di Indonesia, membawa manfaat jangka panjang untuk kesehatan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Andre Reren Karina, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, edukasi keuangan untuk generasi cerdas finansial digelar Otoritas Jasa Keuangan OJK di Universitas Hasanuddin Makassar. Ini sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk berkomitmen mendukung stabilitas keuangan di Indonesia. Baruga Andi Pangeran Petarani Universitas Hasanuddin Makassar dipadati ratusan mahasiswa Kamis 21 November 2024.
Mereka antusias mengikuti OJK Mengajar yang menjadi bagian dari perayaan HUT OJK ke-13. Kuliah umum dengan tema Generasi Cerdas Keuangan Menuju Indonesia Emas merupakan program Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk meningkatkan literasi keuangan mahasiswa. Kuliah umum ini menghadirkan Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Insinyur Ogi Prastimiono, serta Darwisman, Kepala Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat. Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Rektor Universitas Hasanuddin, menilai penting tema kuliah umum tersebut bagi mahasiswa, sebab diakuinya literasi keuangan adalah kunci bagi generasi muda untuk menyiapkan masa depan yang cerah. Dalam kegiatan ini, OJK menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mendukung stabilitas keuangan, termasuk melalui literasi keuangan dan edukasi yang masif. Total sudah 1.763 kegiatan edukasi keuangan yang dilaksanakan OJK di berbagai daerah. Adakan OJK Mengajar yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisioner dan dilakukan di UNHAS ini salah satu dari program ADK Mengajar dan dilakukan bukan hanya di UNHAS tapi di perguruan tinggi lain dalam rangka peran daripada OJK, rangkaian daripada hari ulang tahun OJK yang ke-13 yang jatuhnya itu besok tanggal 22 November 2024. Selain itu juga dalam kaitan dengan Hari Asuransi yang dikoordinir oleh Dewan Asuransi Indonesia, Ketua Umumnya hadir, kemudian juga dari AUI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Ketua Umumnya juga hadir, dan ada booth-booth. Ini menunjukkan bahwa lembaga jasa keuangan, khususnya asuransi itu ikut berperan dalam mengedukasi masyarakat, khususnya mahasiswa, generasi muda, supaya mereka cerdas keuangan, paham mengenai produk keuangan, dan menyiapkan diri untuk masa depannya. Karena di setiap tahapan kehidupan itu pasti ada kebutuhan-kebutuhan dari setiap manusia, dan dia membutuhkan produk-produk lembaga jasa keuangan, produk untuk investasi, produk untuk tabungan, atau proteksi. Ogi Prastomiono juga menjelaskan visi OJK untuk mendukung Indonesia Emas pada 2045 melalui berbagai inisiatif, seperti meningkatkan pendapatan per kapita, membantu menekan angka kemiskinan, dan memperkuat pengembangan SDM yang kompetitif. Itu menyadari bahwa membeli produk asuransi itu kebutuhan, bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Nah, itu yang mesti dibalik pemikiran. Karena apa? Karena Indonesia negara yang 280 juta penduduknya, ekonominya tumbuh 5%, tapi aset dari seluruh aset perusahaan asuransi dibandingkan dengan PDB ya, itu baru sekitar 3-4%. Sementara negara lain itu sudah sangat besar. Nah, itu kita harapkan supaya masyarakat bisa menyadari terhadap risiko-risiko yang terjadi dan membeli produk asuransi. Ogi Prastomiono pun menutup kegiatan ini dengan mengajak generasi muda untuk menjadi bagian dari transformasi keuangan menuju Indonesia yang lebih baik. Andi Putrinajwa, Andi Muhammad Syafrizal, UNHAS TV. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang berada di Kalimantan masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Keberadaan IKN saat ini masih menjadi perbincangan masyarakat terkait dengan kemanfaatan dan dampak lingkungannya. Menurut mantan Menteri dan Kepala Bappenas, Andrianov Chaniago, pihaknya mengajak akademisi dan masyarakat untuk melihat IKN secara objektif karena dasar dan kajian Ibu Kota Negara baru sudah lengkap dari berbagai aspek yang melingkupinya. Keberadaan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan yang masih dalam tahap pembangunan masih menuai berbagai sorotan dalam masyarakat. Ditemui pada diskusi masa depan IKN di kampus FESIP Universitas Brawijaya, mantan Menteri Bappenas, Andrianov Chaniago, mengatakan bahwa dasar dan kajian dalam pembentukan Ibu Kota Nusantara sudah lengkap. Kajian tersebut tidak dibuat secara mendadak, namun
sudah memakan waktu cukup lama dengan memotret berbagai aspek yang melingkupinya. Andrianov mengajak akademisi dan mahasiswa untuk melihat ibu kota Nusantara secara objektif, sehingga mampu memberikan pendapat dan masukan yang sesuai dengan kondisi yang ada. Ini diputuskan atau kebijakan yang dibuat sudah berdasarkan kajian yang lengkap ya, termasuk kajian sejarah lokasi ya. Kalau pertimbangan-pertimbangan ya kenapa perlu membangun IKN itu juga sudah sangat lengkap ya. Tidak hanya karena soal pemerataan, tapi juga banyak lagi pertimbangan lain karena memang kita ingin punya kota yang membanggakan, kota yang menjadi contoh kota untuk kualitas hidup ya. Nah, kemudian tentu ya untuk memudahkan ini juga penting, memudahkan menata kota Jakarta ya. Kemudian mencegah, memperlambat alih fungsi lahan di Jawa yang menjadi modal ketahanan pangan kita. Ya karena lahan pertanian yang paling subur itu di Jawa. Nah, kalau penduduk di Jawa ini bertambah, kemudian juga ekonomi ditumpuk di Jawa, maka dampak jangka panjangnya juga termasuk soal ketahanan pangan. Nah, beruntung kita punya Kalimantan yang bukan lahan pertanian, nggak cocok untuk lahan pertanian, tapi cocok untuk membangun kota baru, cocok untuk membangun kawasan industri. Kawasan industri dulu tidak berkembang karena daya tarik di sana kurang. Dengan ada IKN, maka yang rencana membangun kawasan industri atau kawasan industri yang sudah dibangun, nah benar-benar bisa hidup, gitu. Dan banyak sekali ya manfaat-manfaat dengan IKN. Nah, karena itu ke depan tentu saja ini harus dijaga, dikawal, dan diharapkan berjalan dengan baik. Kemudian penting bagi semua mahasiswa, kalangan akademisi untuk menjaga pandangan-pandangan objektif, ya, mengcounter pandangan-pandangan yang tidak berdasarkan fakta, ya. Tuduhan-tuduhan yang direkayasa karena pertimbangan-pertimbangan sempit, tidak suka tidak suka gitu. Andrianov juga berharap agar pembangunan ibu kota Nusantara tersebut dapat terus berjalan dengan dikawal oleh semua elemen masyarakat, agar proses pembangunan tidak keluar dari koridor yang sudah direncanakan dan terus mendapat perbaikan melalui masukan masyarakat. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.